Halo teman-teman, kembali lagi ke kontenku. Kali ini kita balik lagi ke konten sosok inspiratif. Nah, kalau teman-teman lihat, gue pakai baju apa, kotak-kotak ya. Walaupun nggak sama sesuai dengan kotak-kotak yang dipakai beliau, cuma ini menggambarkan sosoknya ya. Yaitu siapa lagi? Pak Mulyono. Mulyono ini adalah nama kecil dari Pak Joko Widodo ya, teman-teman. Presiden kita, Presiden Indonesia. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai Pak Joko Widodo dari masa kecilnya, terus prestasi apa yang dia buat, dan juga karirnya di bidang politik. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa gue ngambil Pak Joko Widodo sebagai sosok inspiratif kali ini? Yang pertama karena gue emang ngefans jujur, dimana Pak Jokowi ini memulai karirnya ini dari bawah ya, karena beliau bukan dari orang yang kaya, jadi beliau ini dari kaum menengah ke bawah, akhirnya dia bisa sukses sampai sekarang dengan usahanya sendiri teman-teman. Lalu karena belakang ini ataupun baru-baru ini ada G20, dan G20 ini diselenggarakan dengan bagus, yang sudah dibuktikan ataupun sudah diberikan komentar yang baik dari kepala-kepala negara yang hadir G20. Jadi kayaknya emang harus banget kita bahas tentang sosok yang satu ini ya, Pak Joko Widodo. Oke, kita mulai aja, di mana Pak Joko Widodo ini menjadi presiden kita sudah menjabat selama 2 periode, ataupun nanti di 2024 adalah akhir jabatan dari Pak Joko Widodo ya. Nah, Pak Joko Widodo ini masuk ke presiden bukan dari kaum elit di politik dan juga bukan dari kalangan militer ya teman-teman. Emang beliau ini diajukan ataupun diusulkan dari politik, partai politik, tapi emang beliau ini bukan background dari elit politik, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas di masa kecilnya dulu deh ya, biar nggak usah terlalu ataupun nggak usah loncat-loncat ya, kita dari masih kecilnya. Jadi Pak Joko Widodo kecil ini biasa dipanggil Mulyono teman-teman. Nah, Pak Jokowi ini di masa kecil tuh di SD-nya ini mengalami kesusahan sampai beliau ini berdagang, lalu beliau juga sebagai kuli panggul dan juga sebagai ojek payung teman-teman. Oke, dan di masa kecilnya pun saat teman-teman seusianya bersekolah, teman-temannya menggunakan sepeda, sedangkan beliau ini berjalan kaki teman-teman. Jadi ini bisa menjawab ya kenapa Pak Joko Widodo setiap kunjungan ke SD ataupun ke sekolah-sekolahan bawa sepeda. Mungkin ini pendapat gue sendiri ya, bahwa mungkin saat masih kecil kan Pak Jokowi susah untuk bisa bernaiki sepeda karena terkait biaya ya. Nah, ini adalah apa ya, reward untuk teman-teman yang bersekolah ataupun niat bersekolah dengan memberikan sarana transportasi yang dahulu waktu Pak Jokowi masih kecil ini beliau tidak bisa dapatkan. Mungkin itu ya. Lalu di masa kecilnya pun Pak Jokowi sempat 3 kali terkena gusuran teman-teman. Jadi ya emang bukan dari kalangan kaya raya ataupun orang sukses ya. Jadi Pak Jokowi benar-benar memulai bisnisnya ataupun karirnya itu dari bawah teman-teman. Lalu saat dia bersekolah dari SD, SMP, SMA, dan akhirnya sampai kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi teman-teman, Pak Jokowi emang terlihat chill, santai teman-teman. Tapi jangan salah, Pak Jokowi ini adalah anggota dari Mapala di kampusnya. Kalau kalian tahu, Mapala kan mahasiswa pencinta alam, strong ya, ataupun bukan orang yang lemah lah ibaratnya. Jadi emang Pak Jokowi ini dibalik yang kelembutannya, kesabarannya ataupun chillnya, rasa slownya itu, beliau juga punya jiwa ataupun semangat yang kuat teman-teman. Lalu masuk ke Mas kerja ya. Nah, jadi begitu beliau ini selesai kuliah, beliau menikahi Ibu Iriana Jokowi dan mempunyai 3 orang anak ya. Nah, saat Bu Iriana ini hamil anak pertama, Pak Jokowi ini sudah bekerja di pabrik kertas. Tapi karena beliau ini memikirkan Ibu Iriana karena sudah hamil besar, terus beliau ini merasa tidak cocok dengan kerjaannya di pabrik kertas itu, akhirnya beliau ini meneruskan usaha milik bapaknya, di mana dia ini, bapaknya ini adalah pengrajin kayu, dan karena beliau ini punya kemampuan mungkin di bidang kayu, kan kalau misalnya di kertas ya berhubungan dengan kayu juga ya, dimana pohon pinus itu kan ada kayu-kayunya lah, dan dia ini ada dari Fakultas Kehutanan, so berarti artinya relate ya dengan usaha kayu lah ibaratnya. Oke, akhirnya dia meneruskan usahanya menjadi pengusaha kayu, dan akhirnya di Surakarta ini dia terpilih menjadi wali kota Surakarta. Dan di wali kota Surakarta ini beliau nggak main-main ya, jadi banyak banget prestasi yang dia dapetin sampai Surakarta terkenal menjadi kota
wisata, lalu kota batik. Jadi banyak banget yang sudah di adjust ataupun yang didapatkan oleh Pak Jokowi saat menjabat menjadi wali kota di Surakarta. Berkat prestasinya yang gemilang, teman-teman, Pak Jokowi ini langsung dilirik untuk mewakili PDIP untuk menjabat ataupun bukan bertanding ya, sama-sama berkoalisi melawan saingannya untuk mendapatkan kursi DKI Jakarta, teman-teman. Jadi kalau kalian pasti ngeh banget ya, dimana Pak Jokowi pertama kali menjabat jadi Gubernur Jakarta bersama Bapak Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Nah, ini dia baju yang gue bilang baju kotak-kotak saat pertama kali diperkenalkan ataupun beliau ini kampanye bersama Pak Ahok. Beliau menggunakan baju kotak-kotak walaupun itu kotaknya biru merah ya, teman-teman. So, tapi ya sama-sama kotak lah. Oke. Dan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau dan juga Bapak Ahok itu membangun berbagai macam, yaitu di mana kartu Jakarta Sehat, lalu Jakarta Pintar, lalu banyak tol-tol ataupun pembangunan-pembangunan yang secara luas bersama Pak Basuki. Dan nggak lama dari menjabat sebagai gubernur, ternyata beliau ini emang rezekinya dikasih ataupun diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia, teman-teman. Nah, saat itu beliau ini melawan ataupun bersaing dengan Bapak Prabowo. Nah, saat itu dan Jokowi pun menang ya, pertama kali menjabat jadi presiden. Dan di sini adalah jadi gue baru pertama kali tahu ataupun ngefans sama Pak Jokowi itu saat Pak Jokowi melamar menjadi presiden. Jadi gue emang gak buta-buta amat sama politik. Jadi gue ngelihat juga track record dari Pak Jokowi. Nah, pas gue lihat ataupun gue selidiki track recordnya dari Pak Jokowi, ternyata emang beliau ini emang dari rakyat ya. Jadi ibaratnya dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Nah, maksud gue ini sosok yang pas lah untuk jadi presiden. Nah, begitu gue lihat ternyata banyak, dan begitu menjabat Pak Jokowi itu pun banyak banget kebijakan yang menurut gue oke gitu ya. Pertama, karena gue bergerak ataupun gue basicnya seorang geologi yang banyak berhubungan dengan tambang, tentang sumber daya alam gitu ya, teman-teman. Nah, banyak banget yang disoroti oleh Pak Jokowi saat masa jabatannya. Yang paling gue ingat adalah smelter dan juga Freeport ya, teman-teman. Karena gini, kita ada apa ya ibaratnya ya, ada kerjasama dengan perusahaan asing yang terkait dengan Freeport ya, Mas. Dan persentase kepemilikan dari usaha tersebut Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam sangat-sangat kecil, teman-teman. Sedangkan banyak banget sumber daya alam yang sudah digali dan sudah diambil sama negara tersebut. Sedangkan Indonesia nggak dapat banyak itu persenannya. Nah, sejak Jokowi menjabat ternyata Freeport ini berubah dari pemegang sahamnya itu 51% itu milik Indonesia. Jadi kalau menurut gue kebijakan hal seperti itu, kebijakannya sangat-sangat bagus dan juga oke. Kenapa? Karena banyak banget kerugian yang diakibatkan tanpa ada kebijakan seperti itu, teman-teman. Oke, banyak banget mungkin yang bilang kebijakannya kurang bagus atau apa. Karena gini, sumber daya alam seperti emas ya, teman-teman, itu tuh nggak bisa diperbarui, bukan renewable energy ya, ataupun bukan renewable mineral. Jadi sekali diambil pasti habis. Dan kalau kita mau menunggu ataupun membuat emas itu sendiri butuh berjuta-juta tahun lamanya ataupun beribu-ribu tahun lamanya untuk emas itu terbentuk. Jadi begitu sumber daya alam ini diambil, so berarti kita harus nunggu lama banget nih supaya ini bisa kembali. Dan itu pun kalau kembali, teman-teman, ataupun bisa jadi endapan lagi. Ya makanya ini hal yang penting. Apalagi harga emas itu nggak murah ya, teman-teman. Di pasar modal ataupun pasar saham, emas itu bukan suatu yang murah. Dan bahkan teman-teman, aku yakin banget banyak yang membeli emas hanya untuk tabungan ya. Nah, jadi ya dengan berjuta-juta ton yang sudah dikirim ke luar negeri dan kita hanya mendapatkan devisa yang kecil, menurut gue sayang banget. Oke, yang kedua adalah smelter. Jadi gini, kalau yang belum tahu terkait smelter, kita buka sedikit ilmunya ya. Gue nggak bakal bahas tentang politik ataupun bagaimananya. Jadi smelter ini sistemnya adalah dia masukkan batu, bentuknya batu yang sudah di mesh ataupun sudah dibentuk berapa lebarnya, berapa ukurannya. Begitu masuk ke mesin smelternya ini, dia bisa mengecek, bisa memisahkan ini mana yang tembaga, mana yang
AU, mana yang emas, mana yang nikel. Ini fungsinya apa teman-teman? Jadi gini, begitu batuan yang sudah digali ataupun ditambang, kebanyakan itu langsung dikasihkan atau dikirim ke negara yang menjadi bahan ataupun bahan ekspor ya, tempat ekspornya mineral tersebut atau batuan tersebut. Nah, tanpa mengetahui kandungan dari batuannya, misalnya di perjanjian ini emas dan juga tembaga, tapi ternyata di dalamnya ada mineral-mineral lain yang mungkin harganya lebih lebih di atas emas dan juga tembaga. So berarti Indonesia rugi kan? Ya, satu. Yang kedua adalah gini, begitu dia ngambil cuma emas sama tembaga, artinya misalnya dalam 1 ton batuan cuma dapat sekitar 1 kilo emas. Misalnya ya, 1 ton batuan dapat 1 kilo emas. Di dalam 1 ton batuan kan nggak cuma emas ya, bisa ada tembaga, bisa ada nikel. Nah oke, tembaga sama nikel bisa 1 kilo sama 1 kilo, 2 kilo kan. Nah tapi ada lain, ada nikel dan lain-lain. Nah nikel ini kalau misalnya nggak ada smelter dan lain-lain ini masuk ke dalam milik ekspornya ataupun negara yang diekspor teman-teman. So jadi Indonesia rugi dong. Iya bener rugi karena bukan sumber daya alamnya aja yang diambil, tapi kekayaan yang Indonesia dapatkan pun kurang. Kecuali gini, negara tersebut ataupun klien tersebut ini membeli bukan hanya emas dan tembaga. Misalnya dia membeli banyak ya, emas, nikel, tembaga. Jadi semua yang ada di ini ya udah dia beli gitu. Tapi kan enggak, perjanjian tetap yang dibeli adalah emas dan tembaganya. Tapi yang dikirim adalah bukan hanya itu aja. Nah, inilah pentingnya smelter. Itu kebijakan menurut gue oke banget yang dari Pak Jokowi. Terus BBM satu harga. Teman gue banyak yang dari Papua, terus dari Indonesia bagian timur ya, mengeluhkan bahwa harga bensin di satu mahal. Jadi waktu gue berkuliah itu sekitar 2015 ya, teman gue dari Papua cerita bahwa harga bensin itu di sana 1 liternya 50.000 bro. Jadi kalau 50.000 ya kira-kira berapa ya, kalau misalnya sekarang aja yang udah naik aja Pertalite 10.000, berarti 5 kali sekarang. Jadi kenapa sih kalau misalnya kalian tahu kenapa Indonesia itu ngasih mahal di bagian timur? Karena gini, kilang minyak kita itu jauh dari bagian Indonesia bagian timur. Jadi transportnya itu yang mahal. Jadi transport dari kilang minyak yang kita miliki ke daerah-daerah tersebut mahal. Apalagi di Papua yang ibaratnya medannya susah ya. Jadi harganya pun berkali-kali lipat. Nah, dengan kebijakannya Jokowi emang sempat kita turun jauh ataupun naik harga bensin ya karena untuk membuat BBM satu harga, bahwa Indonesia satu ya harus sama-sama rata gitu ya teman-teman. Itu sih yang kebijakan menurut gue di bidang energi ya yang bagus, apalagi sekarang banyak mengembangkan energi terbarukan termasuk geothermal dan lain-lain. So bagus banget atau oke banget dimana di tengah butuhnya ataupun krisisnya energi bisalah kita dapat apapun develop yang sumber daya alam milik kita sendiri gitu ya teman-teman. Oke, dan bukan hanya di Indonesia aja Pak Jokowi memiliki tanda kehormatan. Nah ini adalah tanda kehormatan dimiliki Pak Jokowi di Indonesia. Tapi di Pak Jokowi juga diakui di luar negeri teman-teman. Beliau mempunyai tanda kehormatan dari Brunei, Arab Saudi, Timor Leste, Swedia, dan Afghanistan. Nah ini yang gue kasih lihat tanda-tanda kehormatan yang dimiliki Pak Joko Widodo ataupun yang diberikan oleh luar negeri. Oke, dan gaya pemimpinan Pak Jokowi ini gue bilang ataupun gue rasa ya, orangnya chill, orangnya adem, orangnya asik gitu ya. Karena gini, simpelnya ini nggak tahu ya, mungkin karena gue nggak update banget kayak setiap ada acara kemerdekaan yang termasuk di gedung putih yang ada acara-acara pengibaran bendera. Gue cuma tahu itu pengibaran bendera tanpa ada yang di masa Pak Jokowi ini benar-benar hampir semua orang tuh dihargain dari kelas-kelasnya masing-masing. Contohnya kayak seorang anak kecil kemarin Farel yang terkenal ataupun yang lagi viral ini dipersilakan untuk menghibur di seremonial kemerdekaan kemarin nih teman-teman. Jadi asik banget kemarin ya, jadi nggak gitu-gitu banget karena kita harus mencintai juga ataupun kita lihat talenta muda kita dan mengapresiasi mereka tanpa ada kekangan. Itu aja sih teman-teman. Mungkin dari gua, filmnya juga ada Jokowi film, lalu Jokowi adalah kita, itu banyak ada juga ini yang tribute tuh Pak Jokowi ya. Dan itu aja sih dari gue untuk kenapa gue milih Pak Jokowi sebagai sosok inspiratif atau sosok inspirational kali ini. Karena ya emang jujurly gue emang ngefans sama Pak Jokowi karena emang bukan hanya
with a person kayak personal, tapi lebih ke prestasi yang dia miliki ya, ataupun apapun yang dia sudah usahakan demi Indonesia. Oke, cukup segitu aja. See you in the next content.